Shalom anak-anak Tuhan dimanapun berada. Apa kabarnya nih? Kakak harap semuanya tetap dalam keadaan sehat-sehat ya. Nah, kembali lagi bersama kakak di podcast Sekolah Minggu GKPI Perdagangan. Dan di podcast kita kali ini kita akan ditemani atau kita akan sharing-sharing firman Tuhan bersama salah satu penatua yang ada di Gereja GKPI Perdagangan. Kita sapa yuk. Halo Mang. Halo juga. Apa kabar nih Mang? Wah, sehat-sehat. Iya, nih Mang, ini kan pertama kali nih Amang bergabung di podcast Sekolah Minggu GKPI Perdagangan kan Mang. Kayaknya adik-adik yang nonton nih pengen tahu nih, Amang tuh namanya siapa, kegiatannya apa gitu Mang. Oh, kalau saya bilang di Opung lah ya manggilnya. Oh, Ini adik-adik Opung manggil rasanya. Opung. Opung. Nama Opung Ajil. Lantaran Ajil pun ada sekolah minggu. Jadi saya memang kalau sudah Opung-Opung dia bilang Opung Ajil. Kalau namanya Citua B Huta Barat. Opung Ajil. Itulah nama Opung di sini ya. Iya, hai Opung Jiem. Ayan sekolah minggu. Iya. Jadi kegiatannya apa nih Mang? Alah, kegiatan sekarang udah apalah, namanya pun udah pensiun, udah purna bakti dari perusahaan BUMN ya. Sekarang ya di rumah aja lah. Kalau kira-kira capek di rumah, pergilah jalan-jalan keliling-keliling perjuangan itu. Toko-toko ubi banyak loh. iya. Kalau mau Dan daun ubi, uh, makan ubi datang ke perjuangan di tempat hukum. iya, dan yang pasti kegiatannya satu lagi menyebarkan firman Tuhan Iya. adik-adik. Iya, nah kali ini kan Mang, ini kita udah ada beberapa pertanyaan dari teman-teman kita dan adik-adik dimanapun berada dengan tema firman Tuhan yang mau kita sharingkan kali ini yaitu tekun dalam doa. Oh, tekun dalam berdoa, sangat bagus itu untuk sekolah minggu ya. Jadi gimana? Semoga pembicaraan firman Tuhan kita kali ini bisa menambah semangat buat adik-adik semua di rumah dan teman-teman dimanapun berada, terlebih dalam hal tekun berdoa. Iya, terima kasih. Dan kita mohon kekuatan Tuhan agar kita diajari bertekun berdoa. Tanpa kekuatan anak sekolah minggu, kita akan bisa. Tapi kalau anak sekolah minggu rajin membaca Alkitab, rajin lagi untuk bersekolah minggu, pasti tekun berdoa. Itu untuk anak sekolah minggu ya punya. Oke, kita mulai Mang. Nih ada pertanyaan yang pertama. Apa yang dimaksud dengan tekun berdoa ya Mang? Tekun berdoa ya. Itu tekun berdoa karena doa itu adalah komunikasi dengan Tuhan. Jadi kalau kita malas berkomunikasi, maksudnya berbicara dengan Tuhan, wah, nggak ada artinya kita jadi anak sekolah minggu. Jadi tekun kita berdoa itu artinya kita tekun dengan berjumpa dengan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi setiap saat di anak sekolah minggu harus rajin berdoa karena doa itu adalah kita langsung berbicara kepada Tuhan dan percaya apa yang kau minta di dalam doamu Tuhan akan memberikan. Itulah kira-kira tanggapan Opung tekun berdoa. Oh, berarti dia kira-kira Mang berdoa itu ya harus gigih terus dijadikan kebiasaan. Iya, harus biasa. Ya, Mang, ya. Setiap melangkah. Walaupun gaduh nanti sama adik-adiknya, kalau berdoa nanti, maaf adik, aku salah, maaf bang, harus gitu. Kalau kita sudah rajin berdoa, kita mau mengampuni orang-orang yang kita gangguin, kita usili. Itu satu pesan yang paling utama kepada anak sekolah minggu. Benar, Mang. Terus kan Mang ini ada pertanyaan selanjutnya. Bagaimana caranya supaya kita benar-benar bisa tekun berdoa? Itu yang paling utama. Biar tekun kita, kebiasaan. Lantaran kita, kalau kita disuruh mama kita berdoa untuk makan, berdoa. Harus pandai kita, rajin. Setiap malam pun kita kalau mau tidur, Pak, adik, ayo berdoa dulu ya, biar kita selamat-selamat. Jadi dia biasakan dari mulai anak sekolah minggu, harus sudah dilatih. Dan satu lagi, biar tekun, itu orang tua juga harus aktif. Memberikan petunjuk, mengajak.
Pertama-tama memang anak-anak tidak mau, tapi kalau Iya, orang iya. tuanya rajin berdoa, diajari, pasti anak-anak itu akan rajin berdoa. Berarti kira-kira Mang, gimana caranya itu kita tuh harus melatih diri ya Mang, biar Iya, terbiasa berdoa. iya, harus Iya, iya, iya. dilatih karena kebiasaan itu menjadi rajin. Coba kita nanti lupa, bapaknya, mamanya, bapaknya lupa, Hmm, si main HP, main gitu ya. game. Kalau mau tidur, aku udah ngantuk mak, ngantuk pak, ayo kita dulu kumpul berdoa, biar tidur kita. Kalau mama, bapak nanti main game lagi, soalnya kita penting sudah Berdoa berdoa dulu. untuk tidur. Itulah Iya, kira-kira iya. pendapat Opung ya, anak sekolah minggu ya. Oke, jadi buat adik-adik kami harus melatih diri, membiasakan diri supaya kita tekun berdoa. Oke, terus ada pertanyaan lagi nih, Mang. Wah, ini pertanyaannya agak gimana gitu ya. Katanya, mengapa saya malas berdoa ya, Mang? Wih, memang inilah pertanyaan sekolah minggu yang Malas paling. berdoa. Kadang-kadang ini ya, Opung peringatkan sama anak sekolah minggu, Ah, malas ah. berdoa karena kebanyakan main game. Waduh, Tidak, apalagi zaman sekarang woi, ini ya, Mang. habis paket mamanya dipakai untuk main game. Main game. Jadi itu saking ngasihnya, Ah, main game terus, diajak berdoa, ya mak, bentar lagi mak. Masih belum tuntas ini game. gamenya. Nah, ya, oh itulah memang bahayanya. Apalagi anak sekolah minggu ya, Iya, iya, sangat iya, suka iya. main game. Dia ditarik mamanya pun ngamuk. Hmm, Kalau hmm. diambil mamanya ngamuk. Itu udah malas dia berdoa. Seharusnya anak sekolah minggu ya, kalau diingatkan mamanya, habis pakai kuna, marilah dulu. Jangan asik main game. Kalaupun kau sudah mau dibilangi mamanya, itu udah 1 2 juga itu mamanya. Anak sekolah minggu ya, ingat. Iya, iya, iya. Yang bekerja ini pun, kita main game itu lama-lama, kalau kita tidak mau dinasihati mama dan bapak, itu udah nggak berdoa itu lagi. Tapi doa itu pun, kalau stop dulu kan main dom. Main Ya game. mak, itu udah satu doa itu, Yes, permintaan orang yes. tuanya. Itulah menurut Opung ya, anak sekolah minggu ya. Berarti itu termasuk juga lah godaan-godaan iblis lah Oh, itu ya, itulah. Mang. Godaan itu sangat Godaan banyak. iblis, udah kau main game aja, Iya. nggak usah berdoa Nggak usah gitu berdoa, ya nggak apa-apa kira-kira ya, itu. Mang. Main game ini enak kali loh. Nah, itu Iya, kira-kira iya, gitu. iya. Iya, berarti Ya, adik-adik kayaknya kita harus mengurangi main game. Karena itu salah satu godaan iblis yang membuat malas malas berdoa. berdoa. Iya, oke? Oke, selanjutnya. Apa manfaat jika kita tekun berdoa? Wih, itu Manfaat. manfaatnya itu sangat banyak. Sangat Ya, banyak. kalau kau rajin berdoa, badan pun sehat, mau makan. Iya, Mata iya. pelajaran pun di sekolah, TK, SD sama SMP, kalau kau rajin berdoa, otakmu, pikiranmu pun akan dicerahkan oleh Tuhan. Karena Diberi Tuhan, kepintaran iya, gitu diberi ya. kepintaran. Kalau main game itu tadi, cuma ilmu itu kan. Tapi kalau kita rajin berdoa, minta tolong kepada Tuhan, Tuhan itu maha kasih loh, anak sekolah minggu, Iya, benar maha baik. sekali, benar-benar. Yang penting, rajin kita berdoa dan manfaatnya sangat besar di dalam kehidupan. Kau belajar nanti sekolah, dapat ilmu yang paling pandai. Rajin kau berdoa, uang bapakmu sama mamamu banyak untuk biayamu untuk sekolah. Yes, yes. Dan jangan lupa anak sekolah minggu, doakan orang tuamu biar sehat-sehat bekerja. Iya, iya. Biar ada nanti biaya dari sekolah, dari TK, SD, SMP, sampai kalau kau tidak rajin berdoa, tak akan bisa kau menjadi sarjana. Iya, Itu benar. nasihat Opung. Manfaatnya sangat besar. Dan akhirnya nanti kalau kau rajin belajar dari berdoa dari sekarang, dari TK, dari SD, SMP, sampai selanjutnya, cita-citamu akan diberikan Tuhan yang terbaik. Iya, Kira-kira benar itulah sekali. manfaatnya Jadi sangat besar. manfaatnya sangat besar Sangat. ya. Terus ini Mang ada juga nih yang bertanya, tadi tuh kan manfaatnya. Ya. Sekarang dampak negatifnya kalau nggak tekun berdoa apa? Wow, sangat parah itu manfaat apanya. Wih, Dampak negatifnya. dampak negatifnya, ya. Jadi bodoh. Jadi bodoh itu hal yang sangat tidak diinginkan adik-adik pastinya. Jadi bandel, Waduh, bandel. Iya, iya. melawan mamanya. Kalau disuruh mandi, nggak mau mandi. Itu paling apa itu? Manfaatnya tidak berdoa. Karena dia tidak menuruti nasihat dari orang tuanya, nasihat dari gurunya.
Itu manfaatnya, Dampak dampak negatif. yang paling berbahaya bagi anak sekolah minggu. Jadi anak sekolah minggu jangan menjadi rusak gara-gara kau nggak mau berdoa. Karena doa itu sangat berat. Rusak nanti, bandel kau. Main game, kau main game, main game, main game. Itu apanya? Paling merusak anak sekolah minggu. Jadi anak sekolah minggu, walaupun kau main game, usahakan lebih banyak seimbang berdoa dan main-main. Gak apa-apa. Anak-anak kan masih main-main, belum disuruh bekerja sama orang tuanya. Tapi doa itu harus. Itu Opung bilang tadi, dampak negatifnya, bandel, bodoh di sekolah. Itulah. Jadi biar jangan bandel kau, jangan bodoh di sekolah, rajin kau berdoa. Ya, bisa juga tuh kira-kira Mang kalau dampak negatifnya nanti si anak imannya jadi lemah juga ya. Oh, paling lemah, tidak mau. Macam anak-anak ya, coba lah udah biasa minum apa? Minum susu. Oh, susu ya. Minum susu anak sekolah, anak apalagi anak TK, anak SD. Dibelikan mamanya susu tapi nggak mau minum. Kan lemah, Iya. jadi sakit dia. Begitu juga anak-anak yang tidak mau berdoa akan sakit dan lemah. Karena doa itu adalah satu perintah dari Tuhan. Jadi anak-anak sekolah minggu biar sehat, seperti yang Opung bilang tadi, minum susu, diminum susunya, dimakan nasi. Kalau kau tidak makan nasi, badanmu akan sakit. Gitu juga berdoa, jadi lemah kalau tidak berdoa. Iya. Harus minum itu. Wah, ternyata adik-adik sangat mengerikan dampak negatif nggak Iya, berdoa sangat ya. berbahaya. Bahaya kali. Kalau nggak makan, nggak minum. Benar-benar. Main game juga bisa. Iya. Jadi kan Mang, kayaknya kita butuh minum juga nih ya Mang ya. Oh, Karena iya. kita nih pembicaranya udah mulai, aduh gimana gitu. Tadi Amang ingat susu minum, saya jadi haus gitu. Ya, Ayo Mang ampun, ayo, silakan kalau gitu. diminum Silakan. dulu Mang minumannya. Ya, walaupun hanya air mineral kan Mang, air putih baik untuk kesehatan. Baik, sangat baik. Jadi anak sekolah minggu punya rajin minum ya. Kalau nggak rajin kau minum anak sekolah minggu, badanmu akan lemas. Yes. Jadi Opung minum dulu ya. Iya, karena air putih sangat bermanfaat buat tubuh kita. Kesehatan tubuh. Iya. Terima kasih atas Oke, acaranya. sama-sama, Mang. Nah, ini pertanyaan selanjutnya, Mang. Kan kita sering nih mendengar pernyataan berdoa itu harus kusuk di ruangan sendiri. Kan tuh ada juga tuh Mang ayat firman Tuhan. Pergilah ke kamarmu, tutup pintunya lalu berdoalah sendiri. Tapi kenapa harus ada persekutuan doa? Ya. Kalau dulu kita berdoa di dalam kamar itu memang perintah Yesus, ya. Bisa juga kita melakukan doa itu di kamar terbuka, di ruangan terbuka. Satu contoh ya anak sekolah minggu ya. Nanti buka dulu kitab Yosua. Ini cerita Opung ini. Kitab Yosua. Yosua ya. Sesudah orang Israel masuk ke tanah Kanaan, ada satu kota yang tidak bisa dibuka orang itu. Namanya kota Yeriko. Kota Yeriko. Kota Yeriko ini sangat luas dan sangat kuat temboknya. Kokoh gitu. Kokoh. Takkan bisa orang Israel menghancurkan itu dengan kekuatannya sendiri. Wow. Tidak bisa. Lantaran tentara-tentara di kota Yeriko itu sangat kuat. Tetapi Tuhan mengatakan kepada Yosua, jangan gentar, jangan takut. Diperintahkan Tuhan kepada Yosua, seluruh rakyat Israel, Bani Israel itu dalam tempo 6 hari mengelilingi kota Yeriko itu. Dikelilingi. Tuhan mengatakan kepada Yosua, dikelilingi sampai 1 kali dalam 1 hari. Dengan syarat, jangan berbicara. Keliling. Diam, berarti mereka tuh berjalan diam. Gitu ya, Tidak apa, tidak ada boleh berapa. Itu satu doa juga itu. Berjalan mengelilingi kota itu satu doa, itu perintah Tuhan. Dalam tempo 6 hari, 1 hari putar, istirahat, pergi ke perkemahan. 2 hari keliling 1 kali, pergi lagi ke perkemahan. Sampai hari ke-7, Tuhan memerintahkan. Ya.
Hari ketujuh harus 7 kali dikelilingi. Oh. Itu kekuatan doa. Sesudah 7 kali orang itu memutari kota Yeriko, datang perintah Yosua bersorak-sorak, hore, 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 hore. Akhirnya kota yang paling kuat itu pecah. Itu karena berkat doa daripada orang-orang Israel. Oh, jadi itu mereka tuh banyak seperti persekutuan. Persekutuan, gitu ya? persekutuan mereka. Persekutuan. Itulah saking kuatnya persekutuan itu doa itu. menghancurkan kota yang paling Sebuah kuat. kota yang kokoh. Oh, jadi demikian juga anak sekolah minggu ya. Bisa kita di dalam bermain kita, di dalam permainan kita, bermain-main rame-rame sama sekolah minggu, bisa berdoa. Nanti satu contoh, bulan 6 kan ada apa kebangunan rohani anak sekolah minggu kan? Iya, ada tuh. Ada, bulan 6 kita diresotkan. Iya. Itu nanti kalau anak sekolah minggu perdagangan nanti berdoa bersama, pasti menang. Juara nanti perdagangan. Sekolah minggu perdagangan. Itu. Amin. Itu satu contoh. Memang persekutuan berdoa sendiri pun sangat bagus. Tapi Tuhan memerintahkan juga untuk kita bersekutuan. Bersatu kita berdoa. Oh iya, saya pernah ingat tuh Mang, ada ayat yang mengatakan bahwa ketika 1-2 orang berkumpul, maka saya berada di situ. Ada Yesus di situ kan? Kira-kira seperti itu. Seperti itulah, ya, apalagi banyak. Buat 3 orang udah datang Yesus, apalagi banyak kalau kita mau kepada Yesus. Itu kekuatannya berdoa, persekutuan doa. Wah, ternyata adik-adik ketika kita berkumpul menjadi sebuah persekutuan doa, doa itu memiliki kekuatan yang mampu meruntuhkan sebuah kota yang kokoh seperti kota Yeriko. Nanti untuk lebih tahu ceritanya, adik-adik bisa buka Yosua pasal 6. Yosua pasal 6. Nanti di sana kehancuran dalam temanya kehancuran Yeriko. Oh iya, nanti adik-adik bisa baca lebih lanjut bagaimana ceritanya di sana ya. Oke, selanjutnya. Siapakah tokoh Alkitab yang tekun berdoa? Oh, kalau tokoh Alkitab yang rajin berdoa. Ya. Yang pertama Yesus. Oh iya, ya? Sudah pasti. Ya, Tuhan Yesus. Yesus berdoa. Yesus aja yang udah anak Allah tetap berdoa. Ya, dia setiap saat kalau dia sudah capek dia mengabarkan Injil, melayani, dia harus pergi dia ke tempat sunyi untuk berdoa. Dan berdoa. Ya. Kiranya Tuhan itu, kalau Tuhan Yesus itu, kalau sudah berdoa semangat baru lagi muncul di dalam kehidupannya. Muncul. Yang terakhir Yesus berdoa di Taman Getsemane, saking husuknya berdoa, keringatnya keluar seperti darah. Itulah saking kuatnya Yesus berdoa, menyerahkan dirinya. Dia sudah anak Tuhan loh. Tapi tetap harus berdoa. Harus berdoa dan diserahkan jiwanya kepada Tuhan. Yang paling sakit apanya lagi? Yang dia udah di kayu salib, udah tergantung. Oh ya. Udah tergantung di apa? Apa dibilang sama dia yang tersalib di kanannya? Ini hari engkau sudah di paradise bersama. Doanya dibuatkan. Di Firdaus katanya. Itulah orang yang tokoh Alkitab yang paling kuat berdoa. Yang kedua, Ayub. Coba nanti kalian ceritakan dulu bagaimana cerita Ayub ya. Dia orang kaya. Tapi datang iblis kepada Tuhan untuk menggoda dia. Datang Tuhan, sukamu. Saya sudah mengenal Ayub itu. Siapa dia? Sukamu. Tapi jangan ambil nyawanya. Habis hartanya, badannya semua hancur, tapi dia tidak mau meninggalkan Tuhan. Tetap berdoa dan menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Menyerahkan diri apa maksudnya? Main game kuni itu kalau memang diserahkan kepada Tuhan hidupnya, tidak akan sakit matanya. Tapi coba jangan kebanyakan loh. Main game nanti rusak matanya. Tapi itulah berdoa. Khusus dia. Yang ketiga, coba nanti buka lagi di kitab Samuel. Oh, kitab Samuel. Yang bernama Hana. Yes, Hana. Dia sudah sangat rindu untuk mempunyai seorang anak. Dan dia tidak putus asa, senantiasa dia berdoa. Dia pergi ke bait suci untuk berdoa. Oh, itu yang katanya yang dia berdoa dikira mabuk itu. Dikira mabuk, datang yang Imam Eli. Iya. Sampai ya apa kata Hana, saya bukan orang kayak gitu, orang mabuk. Tapi saya saking mencurahkan isi hati saya
meminta pertolongan kepada Tuhan karena saya sudah merindukan seorang anak. Itulah akhirnya doa Hana dikabulkan oleh Tuhan, lahirlah anaknya Samuel. Samuel itu artinya anak yang diberikan Tuhan. Itu Samuel. Dan Samuel pun seorang pendoa. Oh, ternyata karena ibunya pendoa, Samuelnya juga pendoa. Itu karena ajaran dari mamanya. Ya. Si Samuel itu rajin berdoa karena di dalam kandungan pun dia sudah didoakan si Samuel ini. Sebelum ada pun si Samuel udah rajin berdoa. Dan satu saat juga si Samuel ini lahir dan sangat rajin berdoa karena bimbingan daripada orang tuanya. Jadi kepada ibu-ibu juga, orang tua daripada sekolah minggu, kalau ibu rajin berdoa dan bapak rajin berdoa seperti Hana, akan muncul seorang generasi yang rajin berdoa. Jangan hanya anak sekolah minggu loh. Para ibu, para orang tua harus rajin berdoa agar anak-anak ini pun rajin berdoa. Tanpa bimbingan orang tua, anak-anak pun akan tidak mau berdoa. Tapi seperti Hana. Benar-benar sekali. Itu Samuel pendoa yang di tokoh Alkitab itu pendoa, yang rajin berdoa itu karena pengaruh dari orang tuanya. Dari mamanya. Ya, si Hana. Jadi melalui forum ini juga, melalui diskusi ini, melalui pertanyaan-pertanyaan sekolah minggu ini, kami minta juga kepada mama, bapak untuk rajin berdoa. Juga berdoa. Kalau orang tua rajin berdoa, anak otomatis akan berdoa. Pasti mengikuti. Mengikuti ajaran daripada orang tuanya. Benar sekali. Ya. Kira-kira gitulah pendapat aku. Oke. Nah, yang terakhir nih, Mang. Bagaimana mengajari anak berdoa? Itu tadi. Hampir sama juga ya, benar. Hampir sama. Kalau orang tuanya rajin berdoa, anak-anak pasti akan mengikuti. Jadi itulah tadi seperti Hana tadi, hampir serupa itu jawabannya sama pertanyaan yang pertama. Tanpa kita mau berdoa karena ajaran kitanya kepada anak-anak. Jadi kadang-kadang banyak orang tua, apalagi kaum bapak, tidak mau berdoa. Iya. Banyak memang ya, Mang. Kalau di Toba ya, kalau ada pesta keluarga, bukan Panggulani Huria disuruh bertanian. Berbikin doa. Harus husutun bapak-bapak. Kalau di Toba itu pesta ulau, Roma Panggulani Huria enggak berbetangian. Harus husutun berbetangian. Itulah mulai situ diajarkan kepada kaum laki-laki di Toba untuk bisa berdoa, harus membawa doa. Tapi kalau kau tengok di tempat kita ini, memang apa juga lah. Kadang-kadang udah pernah saya pengalaman ini. Gimana? Memasuki rumah. Baik kamu mah tanyang ni Parmanganon katanya. Ku jawab, itu bukan urusan Panggulani Huria. Itu urusan Hasuhuton katanya. Apa dia bilang si bapak ini, Aduh, rupanya si bapak Marsa gitu ya, Mang. Rupanya dia nggak ngerti berdoa. Alasan. Jadi itu suatu cara untuk membuat anak-anak rajin berdoa. Paling utama adalah ajaran daripada orang tua ya. Terutama kaum bapak. Boleh juga tuh ya, Mang, untuk mengajarkan si anak itu, kan ada tuh, Mang, yang doa yang diajarkan oleh Yesus ya. Itu berdoa apa tanya itu, Mang? Dua Bapa kami. Kayaknya boleh juga diajarkan anak-anak mulai dari harus. situ ya, Mang ya. Dan karena dua Bapak kami itu sangat banyak itu arti-artinya di dalam kehidupan kita. Kalau kita jabarkan, tapi ini terlalu panjang nanti kita ya. Lain kali kita bahas itu soal Bapak kami itu, karena dari mulai pertama sampai terakhir itu untuk kehidupan orang Kristen. Kesempatan lain lagi itu kita bahas nanti. Iya, berarti adik-adik untuk berdoa itu memang harus kita mulai dari dini sekali. Iya, dari mulai kecil. Iya, dan semoga buat para orang tua kami juga, marilah rajin berdoa dan tekun berdoa juga mengajari anak-anak sekolah minggu juga ya. Oke, udah habis nih, Mang, pertanyaannya. Kira-kira, Mang, apa kesimpulan yang boleh diambil oleh adik-adik juga yang nonton ini tentang tekun berdoa ini, Mang, kesimpulannya? Ya, kesimpulan yang pun bisa katakan di dalam kehidupan tekun berdoa bersama,
Memang di dalam kehidupan kita, kalau kita tidak rajin, kita pun bekerja, nanti anak sekolah minggu akan tahu itu. Ada istilahnya daripada Bapak Gereja, Dr. Martin Luther. Martin Luther, Bapak Reformasi. Yes. Di situ dikatakan dari bahasa Latin, ora et labora. Oh iya, ora et labora. Itulah, di dalam bahasa Indonesianya, berdoa dan bekerja. Jadi kesimpulannya, kita main game, pelaksanaan main game, kita berdoa juga. Doa juga itu main game itu. Doa itu main game. Karena kita main game itu ilmu pengetahuan dapat dari situ. Yep. Tapi jangan menjadi main game aja. Harus kita juga turut berdoa. Berdoa maksudnya beristirahat lah. Jangan hanya main game. Walaupun banyak itu ilmu dari game itu, tapi perlu juga kita memohon kekuatan dari Tuhan agar bisa kita besok main game lagi dan dapat ilmu dari situ. Bekerja dan berdoa. Berdoa dan bekerja. Jangan hanya main game. Jangan hanya belajar. Harus belajar dan mata ini rusak loh. Yes. Melihat game itu mata ini rusak. Ada loh anak-anak hari itu masuk ke rumah sakit. Datang dia ke rumah sakit. Itu anak sekolah minggu juga itu. Anak sekolah minggu kita itu hari itu. Waduh. Anak sekolah minggu kita. Pergi dia ke rumah berobat. Ini sangat gampang. Bukan penyakit ini katanya. Kebanyakan main game. Kebiasaan buruk. Itulah kebiasaan buruk yang paling baik. Jadi ya, hati-hati ya anak sekolah minggu ya. Boleh main game, tapi jaga juga mata. Jaga juga ini. Otak kita ini biar jangan rusak oleh permainan game. Kira itulah kesimpulan yang bisa Opung berikan kepada anak sekolah minggu. Jadi berdoa itu harus kita jadikan budaya. Budaya orang-orang percaya sebagai kekuatan untuk semakin dekat dengan Tuhan. Gitu. Apalagi budaya anak sekolah minggu loh, jangan hanya orang sekolah minggu. Paling utama sekolah minggu, karena sekolah minggu itu adalah besok untuk menjadi penerus gereja. Kalau pemuda tua, nanti nggak ada lagi ya anak sekolah minggu menjadi pengganti. Ya mau kan anak sekolah minggu? Pasti mau ya. Sekolah minggu. Iya, wah terima kasih banyak ini Mang, terima kasih Opung yang udah mau memberikan sharing-sharing firman Tuhan buat adik-adik juga buat seluruh yang menonton di rumah, dimanapun berada. Dan kiranya semoga firman Tuhan ini boleh menjadi pegangan buat kita dan bisa kita laksanakan dalam kehidupan kita masing-masing ya. Oke, kita akhiri ya Mang, Opung, terima kasih. Kita sapa adik-adik, kita ucapkan shalom dan Tuhan Yesus memberkati ya Mang. Oke. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.